Mana ada surat berarti apa? Kalau nggak ada surat, nggak ada keterangan itu apa ya? Oke, cuma 2 orang yang tidak masuk hari ini. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, itu ada sedikit asesmen untuk kalian agar ibu bisa mengetahui kalian itu minatnya kemana, gaya belajarnya juga kemana. Apakah gaya belajar kalian itu visual, audiovisual, ataupun kinestetik. Di sini ada lembar soal yang harus kalian kerjakan. Mudah kok, cuma 10 soal saja, tidak banyak. Oke, kerjakan secara mandiri ya, jangan ada yang mencontek. Ingat, waktunya 5 menit. Kerjakan sendiri, Indra. Sesuai dengan hati nurani kalian ya. Ibu ini cuma jawab ya tidak aja enggak? Iya, jawab ya dengan tidak saja. Kerjakan sendiri, Julia. Ada yang sudah? Dikit lagi, Bu. Dikit lagi. Oke, terima kasih Mbak Fazila. Terima kasih ya. Sangat-sangat bervariatif ya gaya belajar kalian. Jadi ada yang audio visual, ada yang visual saja. Tapi di kelas ini tidak ada yang kinestetik. Oke, terima kasih karena sudah mengisi asesmen kita pada hari ini. Ada yang masih ingat nggak? Kita kemarin belajar mengenai apa? Masih, Bu. Oke, mengenai apa Nak Fazila? Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Ada yang masih ingat materinya membahas mengenai apa saja? Bu. Oke, Indra. Jadi minggu lalu kita bahas tentang NKRI, Bu. Nah, NKRI itu juga ada konsep wilayahnya, terus juga ada sistem pemerintahan, dan juga menjelaskan tentang peraturan yang mengatakan negara itu negara kesatuan, Bu. Oke, negara kita itu adalah negara kesatuan. Boleh Ibu minta tolong? Boleh? Tolong Nak, kabelnya di bawah. Terima kasih Kak Julia. Nah, jadi sebelum kita memasuki ke pembelajaran intinya, itu ada sebuah tayangan video agar kalian bisa mengetahui apa sih itu regulasi. Silakan nonton terlebih dahulu ya. Kalian baca putusan MK soal Undang-Undang Cipta Kerja. MK mengubah sebagian aturan Undang-Undang Cipta Kerja karena materinya dinilai tidak sinkron dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama. Salah satu yang krusial soal perubahan. Apa ini tanda-tanda gaji? Sebelumnya di Undang-Undang Ciptaker upah minimum buruh ditentukan pada rumusan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Hitungan ini dilakukan BPS dan ditetapkan kepala daerah sampai tingkat kabupaten kota atas saran Dewan Pengupahan. Tapi di Undang-Undang Ciptaker, Dewan Pengupahan tidak berperan aktif. Nah, putusan MK ini juga menghidupkan kembali Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan ini adalah lembaga struktural yang terdapat unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, perguruan tinggi, dan pakar. Balik lagi soal gaji. Dengan putusan MK ini, rumus hitung-hitungannya berubah lagi dari yang sebelumnya. Karena harus menggambarkan komponen hidup layak yang sebelumnya tidak ada di Undang-Undang Ciptaker. Padahal dulu di Undang-Undang Ketenagakerjaan ada komponen hidup layak, mulai dari jenis beras yang dikonsumsi harus berkualitas sedang sampai jenis gaya dan sabu dijongkak di saat kenaikan upah. Gimana Pak? Yang tidak dilakukan tidak menggunakan. Ada juga perubahan untuk upah minimum sektor. Perhati ketenagakerjaan Andre Kota. Perubahan soal pengupahan ini sangat penting karena bisa berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang memang sedang menurun. Kerja mungkin bisa berharap di tahun depan setidaknya 2025 ya 2%. Saya tentu mengapresiasi putusan ini, tapi bagaimana dengan para pengusaha? Menurut Sekretaris Umum Apindo, oke, secara singkat itu adalah video pembelajaran terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang waktu itu sempat bermasalah di negara kita. Ini adalah salah satu contoh dari regulasi yang setiap tahunnya itu berubah-ubah. Nah,
Belum. Ada yang ditanya kan? Belum Bu. Belum. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Baik Bu. Misalnya dia bilang, Sudah. Ayo tahu itu sendiri. kapan dia kalau nggak ada. Bisa dibaca kan? Bisa. Apa ini? Membahas kita hari ini tentang apa? Hubungan antar regulasi. Hubungan antar regulasi. Apa sih hubungan antar regulasi itu? Ada yang pernah dengar sebelumnya? Belum Bu. Belum pernah mendengar? Regulasi. Regulasi? Regulasi itu apa? Yang menurut di otak kalian aja. Apa ya kira-kira regulasi? Aturan. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang NKRI di negara kita tuh ada nggak sih peraturan yang mengatur? Ada. Nah, tujuan dari peraturan itu apa sih? Untuk mengatur masyarakatnya. Ya biar apa? Biar Tertib. Biar tertib. Minta tepuk tangan dulu buat anak itu semua. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran, di mana kalian akan menganalisis hierarki dan regulasi dengan tepat melalui tayangan video pembelajaran. Yang kedua, kalian akan mengaitkan hubungan antar regulasi secara tepat. Oke, paham sampai sini? Paham. Ibu mau tanya lagi nih, apa sih konstitusi Indonesia? Peraturan. Peraturan, ada undang-undang. Apa bedanya peraturan dengan undang-undang? Apa? Ada yang bisa katakan? Saya Bu. Ya, Yunda. Peraturan sama undang-undang itu sama nggak sih Bu? Karena undang-undang itu adalah peraturannya. Jadi peraturan itu bagian dari undang-undang itu sendiri Bu. Oke, betul. Jadi konstitusi Indonesia itu adalah Undang-undang dasar. Undang-undang dasar. Jadi kalau anak-anak menyebutkan hanya undang-undang saja, itu tidak tepat karena undang-undang bukanlah konstitusi dari Indonesia. Yang konstitusi dari Indonesia itu apa? Undang-undang dasar RI 1945. 45 ini adalah konstitusi negara kita. Ini pernah kita pelajari di topik sebelumnya. Masih ingat? Coba diingat-ingat kembali ya. Ya Bu. Selanjutnya kita akan membahas apa sih itu hierarki. Tadi kan di judulnya ada kan hierarki. Hierarki itu apa sih? Nah, kalian tahu tangga tidak? Tahu, tangga tahu. Tangga. Kita kalau mau naik itu kan dari lantai 1 ke lantai 2 membutuhkan apa? Tangga kan? Nah, hierarki itu sama, itu adalah tingkatan ataupun kedudukan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Maksudnya apa? Jadi, peraturan yang ada di bawah sini tidak boleh bertentangan peraturan yang ada di atas. Nah, apa sih itu peraturan yang di atas? Konstitusi kita itu apa tadi? Undang-undang. Jadi peraturan yang tertinggi itu adalah undang-undang sebagai peraturan yang tertinggi di Indonesia dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di bawahnya. Nah, sekarang apa sih itu regulasi? Pernah mendengar regulasi? Aturan juga bukan Bu? Aturan juga, iya, tapi seperangkat aturan untuk mengendalikan suatu tatanan agar tidak ada pelanggaran dan bisa dipatuhi. Sifatnya itu memaksa ya. Kalau peraturan itu bersifat memaksa. Yang kemudian itu adalah hubungan antar regulasi, di mana hubungan itu mengatur tentang tatanan tertentu yang dilandasi dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian itu ada prinsip dari hierarki dalam peraturannya. Hierarki itu ada prinsipnya. Yang pertama itu adalah asas legalitas. Berarti legal, peraturan itu harus terbuat legal, tidak boleh ilegal. Kalau ilegal berarti melanggar peraturan. Yang kedua itu adalah hukum tertinggi mengesampingkan hukum yang
tidak memperhatikan atau tidak mempedulikan yang di bawahnya, kan gitu Bu? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu adalah asas hukum khusus mengesampingkan hukum yang umum. Jadi apabila ada peraturan yang khusus membahas mengenai sesuatu, yang peraturan umum ini dikesampingkan. Jadi kita berpedoman kepada peraturan yang lebih khusus itu tadi. Nah, yang ketiga itu adalah asas hukum baru mengesampingkan hukum lama. Apabila ada peraturan yang baru, peraturan yang sebelumnya tidak terpakai seperti itu. Jadi kita menggunakan peraturan yang lebih baru atau istilahnya zaman sekarang adalah update. Tahu update? Kalau kayak kita update status di WA, di Instagram, gitu ya. Oke, yang ini adalah tujuan dari hierarki agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Maksudnya apa sih hierarki itu? Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kenapa? Peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya tidak boleh bertentangan. Agar tidak terjadi tumpang tindih. Oke, agar tidak terjadi tumpang Kekuasaan. tinggi kekuasaan. Oke, yang kedua itu adalah mengandalkan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggota masyarakat. Tujuan dari peraturan itu adalah untuk ditaati, bukan untuk dilanggar, ya. Seperti itu. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan dalam bab 3. Anak-anak bisa cari ya di Google searching, coba cari juga itu yang lebih lengkapnya peraturannya, oke? Yang di pasal 17 yang pertama itu ada peraturan apa? Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar 1946. 1945. Yang kedua itu ada apa? DPR. MPR. Yang ketiga ada peraturan pemerintah. Yang keempat, Peraturan pemerintah Bu. oh kebalik ya. Iya, Peraturan perpu ya. Perpu. Perpu atau undang-undang. Ini PP baru. Yang kelima, Perpres. Perpres. Nah, kalau Perpres itu siapa yang buat? Presiden. Oke, pintar sekali. Nah, peraturan Daerah provinsi. daerah. Provinsi. Yang ketujuh, peraturan apa? Daerah kabupaten. Kabupaten atau kota. Oke, itu ada 7 peraturan yang ada di Indonesia. Jadi peraturan yang terada itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Contohnya, peraturan daerah kota itu harus mengacu kepada apa? Yang paling tertinggi tadi apa? Undang-Undang Undang-undang. Jadi kalau pemerintah kita, wali kota kita mau membuat suatu peraturan atau perda itu harus mengacu pada undang-undang, ada atau tidak peraturan ini, dan tidak boleh bertentangan. Misalnya peraturan mengenai pendidikan, tujuan dari pendidikan apa, jangan menyimpang dari peraturan tersebut. Oke, selanjutnya itu ada tugas kelompok. Tapi sebelum membahas tugas kelompok, Ibu mau bertanya ke kalian, kenapa sih Indonesia itu ada peraturan yang mengatur di Indonesia? Kenapa? Kenapa ada peraturan yang mengaturnya? Biar apa? Seperti itu. Supaya masyarakatnya tertib dan tidak melanggar hak satu sama lainnya Bu. Oke, Julia? Ya, Bu. Sama atau nggak tahu? Oke, bagus ya jawaban dari Nak Izra. Ada pertanyaan sekarang? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita beralih ke tugas. Senang atau enggak dikasih tugas? Senang Bu. Senang? Juga senang. Senang. Kelihatan nggak sih video itu? Dihapus aja dulu, ini ada yang nggak? Oh iya ya. Tapi kelihatan tidak? Kelihatan dulu. Nah, tapi nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. Di sini adalah LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Hasil ini tadi
kalian. Nah, tugasnya kalian itu menjawab apa yang kalian pahami mengenai regulasi yang terdapat pada tema tersebut. Apa regulasinya? Misalkan tentang pendidikan, mengenai peraturan yang sekarang ini, apa yang terbaru, peraturan yang terbaru tentang pendidikan. Kurikulum bukan Bu? Ya, tentang kurikulum banyak kan saat ini, kurikulum merdeka. Nah, bisa kalian jelaskan di sini dan kalian analisis, kalian cari beritanya sendiri, gitu. Yang kedua itu adalah bagaimana peran dari setiap tingkatan peraturan tersebut. Bagaimana sih peran dari pemerintahnya untuk mengatur regulasi tersebut? Ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti kami kelompoknya sesuai dengan tema-tema itu ya Bu? Ya, kelompok 1 pendidikan misalnya. Tapi pemilihannya itu bebas saja, nggak apa-apa. Kalian mau pendidikan boleh, kalian mau ekonomi ataupun otonomi daerah. Tapi temanya itu tadi ya. Kita dibagi kelompok. Kelompok yang pertama itu ada Julia and Friend. Yang kedua itu ada Fazila. Yang ketiga itu ada Indra Santaida. Oke, silakan berkoordinir dengan teman-temannya untuk mengerjakan tugas yang sudah dijelaskan ini. Dan ini adalah LKPD yang harus kalian kerjakan. Sekarang kalian analisis terlebih dahulu ya. Bebas kalian kompromikan aja. Satu kelompok kalian mau otonomi ataupun kalian mau pendidikan atau ekonomi. Oh, berarti kami malam ini dari itu? Iya, boleh. Kalian analisis berdasarkan soal yang ada di mana itu? Tema itu. Cuma 2 soal aja, nggak banyak. Oke. Dan soalnya mudah-mudah kok. Ya, ibu kasih waktu. Mau berapa menit waktunya? 30 menit Bu. Ih, lama banget, 30 menit. 20 menit gimana? Ya, 20 menit ya. Harus diskusi kelompok. Tapi boleh kalian kalau mau tanya dengan kelompok lain, saling sharing begitu ya. Sharing aja, jangan saling contek-menyontek. Kalian bisa buka handphone. Apa Indra? Nyamuk Ibu. Apa yang nyambung ini? Temanya Bu. Boleh kan? Sama pun atau? Gak boleh, harus dipilih salah satunya. Aku pendidikan ya. Oke, Indra pendidikan, jadi apa? Ekonomi Bu. Ekonomi Fazila? Ekonomi Bu. Hah? Ekonomi. Berarti gak boleh sama Julia dengan Fazila. Ekonomi. Otonomi? Ekonomi. Fazila ekonomi. Otonomi. Harus beda ya, cari, coba buka di Google. Manfaatkan HP-nya, ada HP kan? Lalu Pembelajaran PPKN itu boleh membuka HP. Cari sumbernya ya. Oke, nah. Kalau ini ekonomi. Masih nomor 2 ini. Maksud dari nomor 2, apa peran dari pemerintahnya itu terhadap regulasinya, kontribusinya misalkan seperti itu terhadap peraturan yang dibuat. Kalau ekonomi gimana? Sama apa? Gimana ekonomi? Nomor 3. Oke, udah bagus. Cuman tambahin lagi analisisnya lebih detail lagi seperti itu ya. Ada kesulitan Indra? berarti ini kita cari peraturan gitu ya? Iya, Peraturan peraturan. terus dikaitkan dengan pemerintah di regulasinya ya? Ya. Indra mau bahas peraturan apa? Saya Permendikbud Ristek pendidikan tentang kurikulum ini baru nih. Oh, baru ya. Oke. Mau kasus terbaru juga boleh.
Ini peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 Mengenai apa Julia? tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus. Oke. Fazila, tentang apa Fazila? Belum dapat tentang kami daerahnya. Oke, masih nyari. Silakan cari dulu ya. Yang Kaitkan juga dengan materi kita hari ini. sudah belum? Kalau sudah, baru dikumpul. Nanti kita akan presentasikan. Fazila sudah. Nanti presentasikan ya. Iya, dipresentasikan aja. Kalau untuk tampilan videonya atau fotonya kan membutuhkan waktu gitu kan. Kalau video pembelajaran kan mau tag dulu seperti itu. Tapi kalau hasil analisisnya langsung aja. Rancangan dulu ya, draftnya dulu. Boleh kalian presentasikan aja dulu. Ada yang sudah ketemu? Dulu. Jangan lupa dibuat nama kelompoknya ya, kelompok berapa, terus anggotanya siapa siapa saja. Yang Indra sudah? belum, masih mencari peraturan itu mau ngapain? Oke, selamat mencari ya. Nanti kita presentasi. Kalau peraturan yang Indra tadi, Indra mulai bertanya, Ya Bu, peraturan yang Indra tadi itu termasuk dalam peraturan apa? Yang di sini tata urutannya, termasuk ke dalam peraturan pemerintah Bu. peraturan pemerintah. Ya. Kalau daerah tadi jelas ya, ada daerah kota, daerah Provinsi ketua ya. Nah, Fazila mau bahas yang mana, kota atau provinsi? Kota Kota. Julia, peraturan pemerintah. peraturan pemerintah semua ya. Tidak ada yang membahas peraturan presiden gitu? Tidak. Belum kayaknya Bu. Belum ada ya. Silakan kita jalankan.
Mulai dari kelompok siapa? Berdiri ya di depan sini ya. Ini menjelaskan peraturannya saja Bu ya. Ya, terus peran pemerintahnya itu ada nggak kontribusinya seperti itu? Oke. Kalian sudah mencoba Bu. Coba berdiri Kak Indra. Bawa HP nggak apa-apa Bu ya. Boleh. Oke. Oke. Tapi Buka. dituliskan di kertasnya. Ya. Oke. Jadi dibuka pakai salam Bu atau langsung saja? Pakai salam dong Nak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, izin di sini saya dari kelompok 1 izin menyampaikan hasil analisa yang telah kami dapatkan. Di sini tadi kami membahas tentang pendidikan. Ya. Nah, berkaitan dengan pendidikan itu sendiri Bu, jadi tadi setelah kami melakukan analisa, pendidikan ini kami kategorikan termasuk ke dalam peraturan pemerintah yang jika dikaitkan dengan hierarkinya. Nah, peraturan tentang pendidikan ini Bu ada beberapa Bu. Nah, salah satunya yang kami rangkum itu ada yang terbaru Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 itu peraturan tentang penerapan kurikulum merdeka dari jenjang anak usia dini, dasar sampai dengan menengah. Nah, ini peraturan terbaru 2024 ini. Nah, selanjutnya ada juga peraturan lainnya yaitu peraturan Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi dari analisa kami bahwa peraturan-peraturan ini itu masuknya ke peraturan pemerintah. Kalau di tata urutan itu urutan yang keempat Bu. Iya, betul. Sudah? Sudah Bu. Oke, terima kasih Kak Indra. Tepuk tangan dulu buat temennya. Ini mulai tutup langsung Bu ya Oh Bu. iya, sampai ya ditutup. Oke, sebelum terima kasih teman-teman untuk waktunya. Semoga berguna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tugasnya ada yang masih dilanjutkan? Belum? Belum? Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kayaknya anak-anak ibu udah agak capek ya untuk belajar. Kita mau ice breaking dulu, boleh? Boleh. Biar kayak Julia seperti itu ya, tutup banget mukanya. Berdiri ya, berdiri. Boleh berdiri? Ikutin aba-aba ibu ya. Menari, Menari, menara, menara, menari, menari, di atas, Di atas. Oke, ingat ya, menari, menara, menari, di atas. Oke, Menari. menari, Apa yang tadi? Apa Bu? menari, Oh, menari. Ya. menara, menari, Menari. menara, Di atas. Oke. Oke, ingat ya, ikutin ibu ucapan suaranya, kalian gerakan juga, terus kalian hafalkan juga. Menari, Menari. itu apa sih? Menari. Oh, menari gini ya? Iya. Oke. Maaf. Oke, itu nggak fokus nih, ketahuan kan? Oke, ulang ya, 1, 2, 3. Menara, Menara. menari, Menari. di atas, Di atas. menari. Menari. Menara, Biasa. menari. Menari. Yes. Bisa masih kurang fokus ya, ternyata masih lihat temennya, masih tidak Mbak Julia ya. Iya. Oke, gak apa-apa, itu cuma SPP aja kalian tidak ngantuk, kayaknya tadi udah ngantuk kan? Sudah Bu, udah siap. Iya udah siap juga ya, udah lapar nggak perutnya? Lapar. Udah lapar. Oke, sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak kita hari ini belajar apa aja? Apa sih yang kalian dapatkan? Oke, Fazila. Oke Bu, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama ada namanya hierarki. Hierarki atau tata urutan perundang-undangan itu dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, ada TAP MPR, ada Perpu atau
ada namanya peraturan itu sendiri. Oke, ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau menambahkan? Tadi juga bahas tentang ini Bu, regulasi, bahwa regulasi itu keterkaitannya dengan peraturan yang lainnya. Jadi peraturan yang dibawa undang-undang dasar itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi tertinggi tadi Bu. Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Jadi, Ibu harap anak-anak Ibu sudah bisa memahami materi yang Ibu ajarkan pada hari ini. Jangan dilupakan ya. Dan sebelum kita tutup hari ini juga, coba kalian buka buku kalian di halaman 76. Itu ada tugas ya. Kalian kerjakan di rumah sebagai tugas rumah kalian, dan nanti minggu depan bisa kalian kumpulkan kembali. Oke? Betul. Baik. Paham sampai sini? Paham Bu. Oke, siapa yang mau memimpin doanya untuk menutup pembelajaran pada hari ini? Indra Bu. Indra lagi. Oh ya, nggak apa-apa lah, Indra aja ya. Indra kan laki-laki di sini kan? Hmm.